anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, ada suara? Ya. Kelas 7 ya, Bapak Ibu guru wali kelas 7. Dan juga anak-anakku sekalian, untuk mohon menghidupkan kameranya karena kegiatan sanlat ini akan kita mulai. Dilihat waktunya sudah semakin siang. Seharusnya 7.30 kita mulai, ini sudah dibuka kameranya. Muhammad Ilham, Muhammad Rai, Zahra Nur Januar, Nur Sakinah yang nanti akan membaca tilawah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa maqala. La haula wa la quwata illa billah. Ba'du yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah PLT Bapak Jarwo dan Ibu Sri Aisyah sebagai wakil kurikulum dan juga para wali kelas 7 yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Dan juga para guru agama, di sini ada Ustadz Kamaluddin, ada Ustadz Markum. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua wabah penyakit, khususnya penyakit corona ini. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini adalah acara pesantren kilat atau sanlat di SMPN 254 secara virtual. Tapi walaupun secara virtual nanti insya Allah nanti ada kegiatan-kegiatan isian-isian kajian-kajian dari guru-guru agamanya. Untuk itu kita mulai acara ini dengan bertabaruk kepada Al-Quran, baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nur Sakinah dari kelas 7C dan Sartilawah oleh Ananda Azka dari kelas 7C. Untuk Nur Sakinah, Ananda Nur Sakinah dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Nur Sakinah dan Ashkasha dari kelas 7C yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran sekaligus sari tilawahnya. Mudah-mudahan bagi yang membacanya dan juga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Sri Aisyah sebagai wakil kurikulum. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sri Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Kepala SMP Negeri 254 Jakarta, Bapak Haji Jarwoto MM, yang pada hari ini
saat ini belum tergabung. Yang saya hormati Bapak Ustadz Guru Pendidikan Agama Islam, Bapak Abdul Rosid, Bapak Ustadz Marhum, dan Bapak Ustadz Haji Kamaludin, serta Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam pesantren Kilat Ramadan SMP Negeri 254 Jakarta pada hari ini. Dan tentu yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan seluruh peserta didik kelas 7 dari 7A sampai 7B. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di acara pesantren Kilat Ramadan SMP Negeri 254. Walaupun acara ini tidak bisa kita lakukan dengan tatap muka, kita hanya bisa bertatap maya, tetapi insya Allah tidak mengurangi niat dan hasil yang akan kita peroleh. Anak-anak Ibu sekalian, Ibu berharap acara ini diikuti oleh seluruh peserta didik. Kalau Ibu lihat dari partisipan, masih berjumlah 171, yang artinya masih ada teman-teman kalian yang belum bergabung. Sebab bagaimanapun ini adalah sebuah proses pembelajaran yang harus kita ikuti. Walaupun kondisi apapun, pandemi yang membuat kita tidak bisa bertatap muka, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Bukan berarti kita tidak bisa menambah ilmu. Bukan berarti kita tidak bisa menambah keimanan kita di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, tetap berupaya. Sekolah selalu mengupayakan berbagai cara dan tentu juga didukung dengan para orang tua kalian, dengan perangkat yang kalian miliki. Apa yang mesti kalian peroleh, mesti kalian pelajari sampai ke diri kalian semua. Nah, pada hari ini kalian akan mengikuti kegiatan Ramadan. Pesantren Kilat Ramadan ini akan dibimbing nanti oleh Bapak Guru Pendidikan Agama kita yang tadi Ibu sebutkan. Ibu berharap kalian mengikutinya dengan baik. Tadi acara sudah dibuka dengan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah oleh teman kalian. Ini adalah suatu pembelajaran yang ini semua adalah sebuah proses. Mungkin tidak terasa, tapi nanti akan mengkristal membentuk pada diri kalian sebuah pribadi yang memiliki, memahami dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Untuk itu, sekali lagi mohon diikuti dengan baik. Jadi nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Pendidikan, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam, nanti diawali oleh Pak Rosid, oleh Pak Marhum, oleh Pak Kamal. Dalam pemberian materi, kalian diharapkan untuk bertanya jawab, bertanya tentang hal terkait yang disampaikan, atau tentang hal kalian yang rasakan dalam kehidupan beragama yang kita rasakan. Boleh kalian tanyakan kepada bapak-bapak yang menyampaikan materi pada hari ini. Jadi nanti sangat terbuka tanya jawab. Tanyakan yang rasanya kalian tidak paham, tanyakan yang rasanya kalian ragu, tanyakan biar nanti akan dibimbing oleh para guru agama untuk menjawab dan mengarahkan apa yang belum kalian ketahui. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi membuat kalian lebih paham. Kemudian anak-anak, setelah acara ini, nanti bagi kalian semua itu diharapkan kalian mempunyai resume atau catatan dari kegiatan awal,
Misalnya tadi ayat yang disampaikan apa, yang dibacakan apa, kemudian yang akan disampaikan oleh Pak Guru agamanya apa, yang pertama apa, kedua materinya apa, ketiga apa, teman yang menjawab apa. Dan ini akan menjadi sebuah laporan yang kalian tulis di buku tulis pendidikan agama. Hal ini kenapa? Karena kami berharap kalian menyimak, mendengarkan. Nah, tidak semua anak mendengarkan itu langsung mencerna, langsung memahami. Tapi mendengarkan saja itu nempelnya hanya 10%. Untuk itu, selain mendengarkan, perlu dibuat catatan. Perlu dibuat notulen, perlu dibuat apa? Supaya kenapa? Apa yang udah kita catat, bisa kita baca kapanpun, bisa membuat kita tambah mengingat, tambah memahami. Dan insya Allah akan berproses dapat kita lakukan. Jadi kita lakukan apa yang sudah kita dengarkan, kita catat, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu Ibu meminta kepada Bapak Guru Pembimbing Agama untuk mendengarkan, mencatat. Nah, nanti hasil catatannya kalian laporkan, kalian kirimkan ke guru kalian. Kalau kelas 7 berarti ke Pak Abdul Rosid. Kalian kirimkan karena ini menjadi sebuah nilai tambahan keterampilan. Kami menilai dalam bentuk penilaian keterampilan, tetapi inilah belajar. Prosesnya akan melekat ke diri kalian dari hari ini sampai kelak terus kalian dewasa. Kelak terus kalian hidup dalam masyarakat itu sudah terpatri akan menjadi sebuah ilmu yang tidak hanya kalian paham, tapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak dari Ibu, mudah-mudahan niatkan ini semua menjadi sebuah bekal ilmu, jadi sebuah pembelajaran, dan ingat ini adalah ibadah. Ibadah, tetapi kalian tambah ilmu, ibadah sebagai bekal. Dan tentu kami berharap kita semua mengikutinya ini dalam keadaan sehat walafiat dan seterusnya. Dan kita semua bisa mengikuti dengan lancar. Itu dari Ibu, semangat, tetap belajar, tetap ceria, menerima ilmu dengan ikhlas, mengikutinya dengan senang hati, belajar sepanjang hayat. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Kilat Ramadan kelas 7 SMP Negeri 254 hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 dinyatakan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengikuti. Terima kasih kepada Bu Sri Aisyah yang sudah memberikan motivasi, sambutan, dan juga telah membuka acara sanad ini. Mudah-mudahan sanad ini berjalan dengan lancar, dan jangan lupa tadi sesuai dengan anjuran Bu Sri Aisyah untuk membuat resume atau catatan setiap materi-materi yang diberikan oleh guru-guru agama kalian nanti, dan resume itu atau catatan itu dikirim atau di-share ke grup WA grup agama ya. Jadi di grup ya, jangan di japri ya, di grup agama masing-masing kelas. Baik, untuk acara selanjutnya pemberian materi langsung yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Markum SAG. Dan setelah itu nanti tolong apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Markum dicatat baik-baik, didengarkan, dicatat, dan nanti langsung
dirangkum jadi satu ya, nanti dikirim semuanya ke grup. Baik, untuk itu kepada Ustadz Marhum Mas Age kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh dewan guru, khusus Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Jarwo, MPD, Ibu Sri Aisyah MPD, beserta Bapak Ibu staf yang lainnya, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari pertama mengadakan pesantren kilat, ya. Insya Allah, walaupun dalam waktu yang relatif singkat, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masuki fase yang ketiga, di mana kata Rasulullah, awalur rahmah wa usatul maghfirah wa akhirul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi Ramadan itu dibagi dalam 3 fase. 10 hari pertama merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lalu 10 hari kedua merupakan maghfirah Allah, ampunan Allah. Dan 10 hari yang ketiga merupakan itqun minan nar. Yang kita tahu hari ini merupakan 10 hari terakhir 10 ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di malam merupakan hari yang ke-21 di mana kita melaksanakan ibadah Ramadan. Di mana para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal di malam-malam yang ganjil. Ada juga ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh sejak tanggal 1 Ramadan. Tapi ulama yang lebih kuat mengatakan 21, 23, 25, 27, dan 29. Wallahu alam ya. Yang jelas ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bayangkan, 1 malam kita sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 4 tahun sekian bulan ya. Hitung aja dah. Kalau dihitung lama. Lebih dari 4 tahun. Bayangkan. Oleh karenanya orang berlomba-lomba di dalam malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, itu sampai beliau wafat, itu nggak pernah meninggalkan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya itikaf, ya mulai dari jam 1 malam boleh. Ada juga yang sejak taraweh, ya udah pergi ke masjid, seperti Masjid Al-Bahjah depan rumah pemerintah. Banyak ya. Sampai jam 2:30 Bapak memimpin sholat. Sengaja sholatnya itu dengan bacaan-bacaan yang panjang. Karena kita ingin meraih Lailatul Qadar yang begitu sangat luar biasa nilainya. 1 malam sama dengan ibadah 1000 bulan. Bayangkan. Karenanya, mari Bapak mengajak maksimalkan waktu yang sangat singkat ini, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah mengingatkan umatnya, kencangkanlah tali
ikat pinggangmu. Artinya kalau kita orang Indonesia pakai sarung ya, kencangkan. Bahkan tinggalkan istri-istrimu dalam waktu 10 hari di bulan Ramadan ini. Lebih banyak beribadah. Lebih banyak beribadah. Ya, karena saking mengejar nilai pahala yang begitu luar biasa, istrinya pun sampai ditinggal. Dalam arti kita enggak melakukan hubungan dulu ya. Lebih banyak beribadah, iktikaf masjid. Nah, itu. Anakku sekalian, serta Dewan Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru yang saya muliakan. Tadi di awal Bapak membacakan ayat 183 surat Al-Baqarah. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas dalam ayat ini, Allah menegaskan, memberikan pemahaman kepada kita hambanya, Ramadan itu diwajibkan bukan hanya kepada umat Rasulullah, tapi juga kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Contoh, Nabi Daud. Itu Nabi Daud ya, diwajibkan puasa juga. Cuma pelaksanaannya, syariatnya yang berbeda. Seperti kita tahu, Nabi Daud itu kan melaksanakan puasa itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Selang-seling. Tapi begitu syariat Rasulullah Nabi Muhammad SAW datang, Ramadan itu dilaksanakan selama 1 bulan full. Jadi kalau ada yang nanya berapa lama puasa Ramadan itu dilaksanakan, 1 bulan penuh. Jangan bilang 28 hari, 29 hari atau 30 hari atau 31 hari. Sebulan penuh. Bagi siapa puasa Ramadan itu diwajibkan? Nah, terutama yang pertama Islam. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan harus punya syarat. Orang itu kalau sudah memenuhi syarat, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Apa yang syarat pertama? Islam. Jadi buat orang non-Islam nggak wajib puasa. Setelah Islam apa lagi? Dia juga sudah balik. Dewasa. Ciri-cirinya balik kalau laki-laki, maaf, dia usianya sudah 15 tahun standarnya dan sudah keluar sperma. Ya, mohon maaf. Ini kalau bicara fikih, ya mimpi basah gitu dah. Ya. Biasanya kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu sudah mulai. Tapi kalau kelas 6 SD kayaknya belum dah. Itu ciri-ciri balik anak laki-laki. Dibatasi usia 15 tahun dan sudah ditandai mimpi basah, keluar air sperma melalui mimpi atau dengan cara yang lain. Balik. Nah, kalau orang laki-laki sudah balik, dia dikatakan orang mukallaf. Diberikan tuntutan untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau perempuan itu batasannya 9 tahun usianya. Dan ciri-cirinya sudah mengalami menstruasi. Datang bulan ya. Yang tanpa disangka-sangka perempuan itu sudah menjadi qadarullah ya. Takdir sunatullah mengalami yang namanya menstruasi. Ya, kalau pemarkum alhamdulillah tidak akan pernah dan tidak pernah mengalami yang namanya menstruasi. Itu hanya dialami oleh kaum Hawa. Balik sama Islam, kedua balik. Yang ketiga, sehat jasmani. Kalau jasmaninya sehat, dia wajib berpuasa. Artinya dia tidak sakit. Yang ketiga, yang keempat, dia berakal sehat. Jadi Islam, dewasa atau balik, jasmaninya sehat, tidak sakit, ya, tidak sakit parah. Kemudian akalnya sehat, bukan orang gila. Kalau orang gila, orang idiot, orang stres, itu nggak wajib puasa. Yang wajib puasa itu orang yang sehat akalnya. Lalu yang kelima, mampu melaksanakan puasa dengan sempurna. Artinya mampu, dia bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Itu syarat wajib puasa. Nah, sekarang kalau timbul pertanyaan,
Dia orang Islam. Sudah balik. Berakal sehat. Mampu berpuasa. Jasmaninya sehat, tidak sakit jasmaninya. Lalu nggak berpuasa. Nah ini bagaimana di mata Allah nanti? Bahkan hadis Rasulullah artinya begini, ketika orang itu Islam, berakal sehat, udah dewasa, sehat jasmani, mampu berpuasa, kelima syarat itu ada dalam dirinya, tapi dia nggak berpuasa. Nah ini yang jadi masalah. Bayangkan, ada hadis Rasulullah yang mengatakan, yang artinya begini, seandainya orang Islam yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa, walaupun 1 hari, tanpa adanya alasan atau uzur yang dibenarkan oleh hukum syara, maka seandainya dia akan berpuasa untuk menggantikan puasa yang dia tinggalkan, puasanya selama seumur hidup, maka dosanya tidak akan bisa ditebus. Bapak ulangi, orang Islam yang sengaja tidak berpuasa 1 hari, dengan sengaja, padahal dia itu tidak sakit, dia itu tidak dalam perjalanan jauh, dia itu artinya bukan orang musafir ya. Ada di rumah, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, balik, dewasa, tapi dia nggak berpuasa. Maka kata Rasulullah, seandainya dia diberikan waktu untuk berpuasa selama hidupnya, maka tidak cukup untuk menebus dosa yang 1 hari itu. Bayangkan di masyarakat banyak terjadi sehat, dia pada orang Islam, balik dewasa, tidak dalam perjalanan, dia berada di rumah, di siang hari dia enak ngopi, ngerokok. Ini. Suatu hari Rasulullah SAW diajak oleh Jibril alaihissalam jalan-jalan ke suatu bukit. Di situ dia menemukan, diperlihatkan gambaran neraka. Ada seorang yang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lalu di setiap lubang tubuh orang tersebut mengeluarkan darah dan nanah. Dengan begitu banyaknya. Di telinga keluar darah, di hidung, di mulut, di dubur, di kubul keluar darah yang sangat deras. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Oh, digantung dengan siksaan yang amat dahsyat. Keluar dari lubang-lubang tubuhnya itu darah yang mengalir dengan derasnya. Bahkan nanah. Jibril menjawab, itulah salah satu contoh umatmu, gambaran di neraka nanti, yang coba-coba berani tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya Bapak sedih ketika ada orang Islam kok nggak berpuasa gitu. Allah memberikan waktu selama 12 bulan. Hanya 1 bulan aja suruh istirahat. Kok dia nggak sanggup? Kita boleh nggak berpuasa? Dengan catatan, sakit. Sakit yang parah. Kalau kita berpuasa, maka kata dokter akan berakibat fatal. Sakitnya akan berakibat sesuatu yang membahayakan. Kalau cuma sakit pilek, batuk, ya, pusing, atau lagi gatel-gatel, nah, itu mah bukan sakit yang membolehkan untuk dia berpuasa. Boleh nggak berpuasa kalau sakitnya sangat kronis. Kalau dipaksakan puasa juga, maka akan berdampak sesuatu yang fatal. Kata dokter, jangan puasa Anda. Kalau Anda memaksakan diri berpuasa, maka akan berdampak kepada kesehatan Anda. Oh, justru Islam lebih menjamin, kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, karena dengan berpuasa kalian akan sehat. Yang punya sakit mah kronis dengan berpuasa hilang sakitnya. Benar, Rasulullah menjamin, berpuasalah kalian, niscaya kamu akan sehat. Percaya nggak? Yakin, Bapak percaya. Buktinya Pak Markum sering sakit mah, perih dengan berpuasa hilang tuh.
yang nggak biasa kita mengkonsumsi minuman yang mengandung bahan pengawet seperti sodium diminum ketika di luar bulan Ramadan, sariawan tuh langsung bengkak gigi, bibir jontol gitu. Tapi begitu Ramadan, apa aja kita minum sehat, nggak ada efek apa-apa. Itu jelas janji Rasulullah. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, jiwa kita akan sehat. Yakin itu. Karena seluruh organ tubuh istirahat saat berpuasa itu. Selama ini kita mencerna makanan, minuman yang beraneka macam. Di bulan Ramadan yang Allah suruh istirahat kita. Disitulah nilai Ramadan yang sangat tinggi, luar biasa bagi kesehatan. Makanya salah besar. Kalau di bulan Ramadan orang kok menyanyiakan nggak mau puasa. Kata alasannya nyari nafkah, capek, lelah, letih, lesu, panas, nggak kuat. Siapa bilang? Di Kampung Pamarkum banyak orang tukang kuli. Nyangkul dari pagi sampai siang. Mereka berpuasa. Jadi semua itu tergantung pada niat. Jadi kalau sakit, parah, boleh nggak berpuasa? Yang kedua, siapa lagi yang boleh nggak berpuasa? Anak kecil. Anak yang belum dewasa. Kecil. Tapi walaupun anak kecil, kita sebagai orang tua harus melatih ya. Dari umur 7 tahun. Kalau nggak kuat sehari ya separuh, setengah hari. Nggak apa-apa, buka. Nanti setelah duhur, kamu jangan makan apa-apa nak. Ya, cuci mulut, sudah puasa lagi. Latihan. Oh, nggak apa-apa, boleh. Siapa lagi yang boleh meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan? Orang yang sudah tua rentak, manula, manusia lanjut usia. Lemah. Kalau dia puasa juga, maka akan jatuh sakit. Maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Dengan catatan, dia harus membayar fidyah. Setiap harinya. Memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Fakir miskin. Satu hari satu mud. Satu mud itu kalau ditakar dengan liter, mungkin 8,5 on lebih. Kurang dari 1 kilo. Untuk sempurnanya, kita lebih baik 1 kilo katakanlah. 1 mud. 60 fakir miskin. Fidyah. Boleh. Siapa lagi? Orang yang dalam keadaan musafir, perjalanan jauh. Yang mana perjalanannya ini bisa menyebabkan orang mengkosor atau menjamak sholat. Contoh, Jakarta berbus tuh. Tegal, Pemalang, Pekalongan, Selawi itu. Kalau di Jakarta Tanah Baru, nggak bisa. Itu kan lain kampung. Ya, tapi jaraknya lihat. Berapa kilo di sini ke Tanah Baru? Oh, nggak bisa. Saya nggak berpuasa karena musafir. Kemana? Sini ke Tanah Baru. Bogor. Atau situ tuh. Nggak bisa. Nah, bagaimana kalau kita dalam perjalanan dari pagi sampai malam, muter aja, begitu pulang maghrib, kemana muter-muternya? Pakai busway, pakai MRT, dari Lebak Bulus muter Pasar Rumput muter lagi Blok M, terus Cilincing, malah gitu, yang lama muter lagi. Tanah Abang, Blok A, Blok S. Muter aja. Alasannya apa? Musafir katanya. Oh, nggak bisa. Karena ini dalam wilayah satu kota namanya. Yang dinamakan musafir itu, kalian mengadakan perjalanan, contoh Jakarta ke Tegal. Itu boleh. Di perjalanan kalian nggak berpuasa. Makan di mobil, boleh. Ya. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh, maka boleh berbuka puasa. Artinya tidak puasa Ramadan. Dengan syarat nanti akan diqodho, digantikan setelah kalian melaksanakan ya Idul Fitri. Tanggal 2 Idul Fitri, tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5 boleh. Untuk mengqodho puasa Ramadan yang ditinggalkan. Siapa lagi yang boleh meninggalkan puasa Ramadan? Wanita hamil.
yang khawatir dengan kandungannya. Boleh. Tapi itu pun ada 2 syarat. Kalau dia mengkhawatirkan kandungannya, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Siapa lagi? Ibu yang menyusui bayinya. Ya. Kalau dia mengkhawatirkan kesehatan bayinya, kalau berpuasa kan katanya air asinya panas tuh, sehingga si janin si bayi bisa berpengaruh dalam kesehatannya. Maka boleh berbuka. Dan dia pun nanti mengqadha karena mengkhawatirkan kesehatan bayinya itu. Jadi nggak sembarangan. Anak. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan catatan tadi musafir, menyusui, dua anak kecil ya, manula yang lemah, namanya haram, orang yang sudah lemah, lanjut usia, lansia. Terus orang yang sakit parah, boleh tuh nggak berpuasa. Ya. Terus wanita yang sedang menstruasi. Kalau wanita sedang menstruasi dipaksakan juga berpuasa, maka dia berdosa. Karena dalam keadaan tidak suci. Wajib bagi wanita yang sedang menstruasi untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak membaca Quran, memegang mushaf, apalagi membawa mushaf. Ini ada 2 pendapat mengatakan, bagaimana kalau Quran itu ada terjemahannya? Kalau saya untuk menjaga kehati-hatian, baik jangan. Tapi kalau kita membaca Quran yang sifatnya doa, contoh Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, tujuannya berdoa, boleh. Tapi kalau tujuannya membaca, apalagi memegang, ulama fikih mengatakan tidak boleh, haram hukumnya. Itu tadi masalah syarat-syarat wajib puasa. Kemudian bagaimana supaya puasa kita sah? Syarat pertama Islam. Ya, kalau orang Islam puasanya insya Allah sah. Tapi orang non-Muslim, walaupun dia puasa sebulan penuh, karena bukan Islam, tidak sah. Ya, jadi syaratnya Islam. Kedua, mumaiz. Mumaiz ini artinya tamyiz. Dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Islam, mumaiz. Kemudian, suci dari haid dan nifas. Tadi sudah Bapak bahas, kalau wanita dalam keadaan haid atau nifas, haid itu kan darah yang keluar dari farjinya atau kemaluan perempuan dalam keadaan sehat. Keluar tuh setiap bulan secara rutin. Tamu dari Ciberem namanya. Oh, itu sudah takdir Allah ya. Sunatullah. Batal saat itu puasanya. Udah nifas. Dalam keadaan bersalin selama 40 hari 40 malam lebih, wanita habis melahirkan, darah keluar terus. Itu juga bukan kalau dia puasa nggak sah puasanya. Suci dari hadas, ya, nifas dan haid bagi perempuan. Itu syaratnya kalau pengen sah puasanya. Kemudian terakhir, dalam waktu yang ditentukan. Ya, tentunya dalam bulan Ramadan. Makanya untuk menentukan satu Ramadan kita lihat keputusan ya agama. Karena mereka itu diberikan wewenang untuk menentukan hisab ru'yah dan lain-lain. Kita sebagai orang awam hanya mengikuti. Termasuk jatuhnya tanggal 1 Syawal. Kapan nih? Kita nggak tahu. Kan kadang-kadang ada yang 29 hari puasa, 30-nya Lebaran. Ada yang 30 Ramadan berpuasa, 1 Syawalnya hari ke-1-nya. Jadi kita ikuti fatwa MUI. Insya Allah kita lihat kesalahannya. Yang nggak boleh kita ijtihad ngasih kesimpulan sendiri, berpatokan pada ijtihad sendiri itu nggak boleh. Kita ada udah MUI ya, ada ulama yang ahli di bidangnya. Maka ikuti semua itu. Insya Allah yang akan menanggung semuanya pemerintah, ya, orang-orang
Departemen Agama ke sana. Kita sebagai rakyat hanya ikut tidak. Ada orang yang ngeyel, dia udah puasa tapi tetap nggak mau lebaran, nggak mau. Saya mah nggak mau itu pemerintah katanya. Karena pemerintah lah begini, pakai kusut. Oh nggak begitu juga. Atiullaha wa atiur rasul wa ulul amr minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul dan pemerintah di antara kamu. Artinya, mari anakku sekalian, ini pembahasannya sampai sini. Mungkin tidak panjang lebar, karena nanti ada materi-materi lain yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rasid dan Bapak Ustadz Jalaluddin. Begitu dalam season ini, Bapak ingin memberikan tanya jawab kurang lebih 5 menit ya. Silakan kepada anakku sekalian. Dari materi yang Bapak sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, baik. Untuk anak-anak sekalian, materi ini sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Markom. Silakan untuk bertanya. 3 sesi ya pertanyaan untuk masalah sekitar tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Markom. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Dipersilakan. Izinkan saya bertanya. Ya. Jadi tadi itu katanya kan kalau menstruasi nggak boleh baca Al-Quran. Tapi saya kok dibolehin sama keluarga saya. Iya. Nah, kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i, ada penjelasan di kitab Durusul Fiqhiyah. Ya. Yahrumu bi qiraatil Quran, pertama bil haid wan nifas. Diharamkan untuk membaca Al-Quran. Bagi siapa? Mereka yang sedang menstruasi. Jadi apapun alasannya, membaca Quran itu nggak boleh bagi orang yang sedang menstruasi. Termasuk memegang. Apalagi membawa. Antara memegang dan mau beda ya. Menyentuh, memegang, sama. Membawa beda. Tuh, begini, membawa. Makanya ulama fikih saking hati-hatinya karena waroknya takut dengan dosa. Ketika orang itu dalam keadaan hadas besar, termasuk menstruasi, ketika dia mau megang Quran, ada di atas meja, maka mejanya juga diangkat, digotong gitu. Dia nggak berani menyentuh, apalagi membaca. Ya. Qiraatul Quran, wa hamluhu, membaca Quran atau memegangnya, wa masuhu, atau menyentuhnya. Jadi nggak boleh ya, sampaikan kepada keluarga, kata Pak Markum nggak boleh. Bukan kata Pak Markum, kata ulama fikih. Ya, jadi hati-hati dalam kita menetapkan hukum, jangan ikut-ikutan. Nggak boleh membaca Al-Quran kalau dalam keadaan menstruasi. Termasuk laki-laki, kalau dalam keadaan punya hadas besar, ya mohon maaf, habis hubungan suami istri, atau dia keluar sperma, belum mandi wajib. Oh nggak boleh megang Quran. Baca Quran nggak boleh, apalagi sholat. Wa yahrumu bil hadasi bihadasil asgar qiraatul Quran wa hamluhu wa mushafi was shalah wa tawaf. Oh, kalau Imam Syafi'i mengatakan tawaf juga nggak boleh kalau kita dalam keadaan punya hadas kecil, nggak berwudu. Makanya kalau kita lagi tawaf, pindah madhab ya. Madhabnya madhab Maliki. Wudunya apa? Dengan cara dibasuh semua kepalanya. Oh. Maka walaupun kita bersentuhan kulit ketika tawaf nggak batal wudunya. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Kita harus kembali ke madhab Syafi'i. Madhab itu cukup bagian kepala ya, minimal 3 helai rambut. Batal wudunya kalau kita bersentuhan kulit dengan laki-laki perempuan. Jadi jelas nggak boleh baca Quran kalau dalam keadaan menstruasi ya. Ini Pak Markum tegaskan. Markum bahkan lebih hati-hati lagi. Karena ada hadis dalil mengatakan la yamassu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh orang-orang dalam keadaan suci. Artinya kita yang berwudu. Termasuk Quran terjemahan. Bapak nggak berani. Karena itu Quran ya. Lalu yang kedua, jangan sekali-kali kita menaruh Quran digeletakin sejajar dengan kaki. Itu Markum kalau dari jamaah lagi tahsin dengan Pak Markum, dia menggeletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki, Bapak marah banget.
nggak boleh ya, harus lebih tinggi dari semuanya. Ini pakai bantal atau pakai lekar. Dan bawa Quran pun nggak boleh kayak bawa kerupuk, tentang begini. Harus begini. Karena firman Allah, ya, Quran bukan Quran. Itu nah, posisi membacanya pun harus punya etika, berwudu dulu, menghadap kiblat, terus bersiwak dulu. Kecuali lagi dalam puasa ya. Kalau sudah matahari tergelincir ke barat, makruh tuh kita sikat gigi. Tapi kalau sekarang jam 9 kurang masih boleh sikat gigi, nggak apa-apa. Asal jangan ketelan Pepsodentnya atau apa gitu, nggak boleh. Akhirnya hati-hati. Ya, nak, jelas ya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran kalau dalam keadaan menstruasi. Tolong kasih kata keluarganya ya. Kata Markum nggak boleh. Iya. Makasih. Ada lagi? Ya, baik. Ada lagi dari ini. Jadi intinya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i memang tidak dibenarkan dalam keadaan sedang haid untuk memegang bahkan membaca Al-Quran. Dan untuk mazhab lainnya Imam Hanafi pun ada sebagian yang beberapa mazhab itu yang membolehkan tidak memegang, tidak boleh memegang tapi membaca. Nah, tergantung nanti dari orang tua kamu itu apa, itu memakai mazhabnya apa, ya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i ya pakai mazhab Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh memegang, juga tidak boleh membaca. Walaupun Quran terjemahan pun juga tidak dibolehkan. Ya, itu ya, intinya seperti itu ya, Markum ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, boleh? Ya, siapa? Amel. Namanya, terus dari kelas berapa? Sebutin. Amelia, kelas 7. Ya, dari siapa? Tadi? Amelia, kelas 7F. Oke. Ya, silakan. Kalau baca Al-Quran tanpa menggunakan kerudung itu boleh atau enggak, Pak? Gimana? Baca Al-Quran tanpa menggunakan hijab? Oh, itu kalau kita dalam mazhab fikih sebenarnya tidak menjadi masalah, cuma kurang sempurna. Apalagi perempuan ya, harus tutup aurat. Kan etika baca Quran itu pertama punya air wudhu, menghadap kiblat, kemudian pakai pakaian yang rapi, syukur-syukur pakaian putih-putih, karena khairul thiyab indallah al-abyad, sebaik-baiknya pakaian di mata Allah itu berwarna putih. Menghadap kiblat dan khusyuk, ya, memahami artinya penuh penghayatan. Ya kalau nggak pakai kerudung ya sebenarnya nggak masalah sih, tetap dapat pahala. Cuma kurang afdol gitu, kurang etis. Kurang etis gitu aja. Jadi bukan masalah haram enggaknya, kurang etis aja. Gitu. Dianjurkan pakai jilbab. Sama kayak laki-laki baca Quran pakai celana pendek kan, gimana gitu. Kalau enggak punya ya tutuplah pakai anduk, pakai selimut biar tutup auratnya. Karena yang namanya aurat itu wajib ditutup, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Apalagi kalian sudah dewasa umpamanya ya, perempuan harus tidak memperlihatkan auratnya di depan ayahnya. Sebaliknya anak laki-laki harus jaga-jaga. Itu untuk mencapai kesempurnaan kita dalam berpakaian ya. Apalagi yang dibaca Al-Quran. Kita cari yang sempurna. Oke, Nak? Makasih ya, Pak. Ya, sama lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, dari namanya siapa? Sebutkan dari kelas 7 berapa? Nama saya Nisa dari kelas 7D. Saya mau bertanya, Pak, ketika wanita mens itu mendengarkan murotal Al-Quran, misalnya dari YouTube itu tetap tidak diperbolehkan atau diperbolehkan, Pak? Sudah. Oh, kalau sekedar mendengarkan, justru itu malah dianjurkan. Jangankan mendengarkan Al-Quran. Ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja, wanita yang dalam keadaan menstruasi saja disunahkan, dianjurkan untuk hadir
menyaksikan, menghadiri sholat id, walaupun dia nggak sholat, meramaikan. Cuma dengan catatan, maaf, kalau zaman sekarang kan sudah ada pembalut ya, harus balut, takutnya menetes gitu. Karena fikih ulama dulu saking kehati-hatiannya, ya, wal mururu fil masjid, lewat saja nggak boleh, ya. In khofat talwisahu, dia khawatir darahnya itu menetes di sekitar masjid, area masjid. Tapi kan zaman sekarang nggak mungkin karena udah ada pembalut yang dengan macam-macam merek kan, udah modern. Makanya ulama fikih menyarankan ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bagi wanita yang sedang men pun dianjurkan untuk ikut hadir, mensyiarkan, gitu. Walaupun nggak ikut sholat, mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Termasuk di dalamnya dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Melihat mushaf saja dapat Al-Quran. Apalagi mendengarkan. Apalagi membaca. Oh, luar biasa. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Dilipat gandakan 70 kebaikan. Satu huruf sudah 700 kebaikan. Ditambah dengan wallahu yudha'ifu lima yasha. Makanya nggak heran kalau di bulan Ramadan orang berlomba-lomba baca Quran sebanyak mungkin. Bahkan ada yang sudah hatam 7 kali sampai saat ini. Boleh kita baca Quran dalam hati? Boleh. Bizauq namanya. Dengan berbisik boleh. Dengan bin nadhar, dengan melihat, dengan bil aswatil ajhar, dengan suara yang sangat nyaring boleh. Tentu pahalanya berbeda-beda. Kalau kita membaca dengan suara nyaring, contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu level pahalanya tinggi lagi. Itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Dengan dalam hati boleh, boleh. Karena syahrul Ramadan, syahrul tadarus Al-Quran, syahrul qiraatul Quran. Bulan Ramadan itu bulan membaca Quran. Boleh dalam hati, boleh dalam suara yang jahar. Saya yakin Imam Syafi'i yang bisa menghatamkan berkali-kali dalam puluhan kali dalam sehari, nggak mungkin kalau dengan suara yang jahar, capek. Almarhum aja 5 juz sehari dengan suara yang lantang, capek, nggak kuat. Tapi ke dalam hati, dengan keyakinan, alhamdulillah, boleh. Ya, karena tingkatan baca Quran kan boleh yang lambat, boleh sedang, boleh cepat sekali, boleh. Dalam hati boleh ya, tapi tentu pahalanya beda-beda levelnya. Jadi kalau kalian mendengarkan bacaan Quran dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan head, boleh-boleh saja, tetap dapat pahala. Baik Pak, terima kasih. Ketiga ya? Ya, sudah 3 pertanyaan. Oh, yang nanya dari tadi yang perempuan aja ya? Iya, laki-laki tidur kali ya? Ini pada tidur laki-laki nih. Kan menyambung pertanyaan dari anak murid. Kalau lagi menstruasi itu nggak boleh baca Quran gitu ya? Berarti yang boleh dilakukan hanya wirid saja atau bagaimana? Nggak boleh sama sekali gitu. Begini Bun, kalau kita berniat untuk membaca Quran, apalagi sambil megang, sambil buka itu mushaf, itu ulama fikih mengharamkan. Karena dalam keadaan tidak suci. La yamassuhu illal mutahharun. Alasannya. Tapi kalau kita membaca kalimat-kalimat thayyibah yang memang itu ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa, maka boleh. Termasuk baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, mau makan kan? Atau mau tidur, mau menyapu atau mengerjakan pekerjaan aktivitas sehari-hari, baca bismillah boleh. Padahal bismillah itu kan ayatun ba'du min ayatil Quran. Termasuk ayat dalam Al-Quran. Walaupun ulama qiraat mengatakan bismillah itu hanya ayat pada surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang lain, surat yang lainnya, bismillah bukan termasuk ayat.
Jadi kalau niatnya untuk berdoa tidak masalah. Walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an. Dalam zikiran kan wasabbihuhu bukrata wa asila, ya, bertasbihlah di waktu siang dan malam, pagi dan petang. Zikir subhanallah 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 subhanallah. Kan kalimat thayyibah. Bismillah, bismillah. Boleh. Dengan diniatkan berzikir. Diniatkan berdoa. Bismillah kan ayat. Tapi kalau niatnya berdoa, bismillahirrahmanirrahim, boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh itu menyengaja membaca Quran sambil membuka-buka mushaf lembaran. Itu yang nggak boleh. Karena dalilnya jelas dalam kitab aja, Fathul Qorib jelas, Durusul Fikih juga jelas, terus kitab Riyadul Badiyah juga ada dijelaskan. Ya. Oke. Bil hadasi. Berarti kalau misalkan mau tidur baca Al-Ikhlas atau ayat kursi masih dibolehkan nggak megang Al-Quran ya Pak Ustadz? Boleh, karena itu niatnya doa. Iya. Baik Pak Ustadz Markum, terima kasih. Sama. Kan kalau sekarang udah ada aplikasi kayak Al-Quran kayak Muslim Pro gitu kan Pak? Itu tuh kalau yang kita lagi berhalangan atau lagi menstruasi tuh bisa dibuka atau bisa dibaca gitu nggak Pak? Kan itu bentuknya bukan Al-Quran, tapi dalam bentuk aplikasi itu masih bisa dibaca apa enggak? Ya, handphone bukan Quran. Ketika ada aplikasinya, berarti kita tujuan untuk membaca Quran. Memegangnya boleh, tapi membacanya nggak boleh. Ya, karena itu yang dibaca Al-Quran. Kalau megangnya boleh, karena itu bukan Al-Quran. Termasuk ketika HP itu aplikasinya ada Al-Quran 30 juz. Dibawa ke WC, nggak masalah. Asal jangan dibuka aplikasinya. Jangan dibaca. Coba kalau HP-nya ditinggal, habis, hilang di tempat orang. Tinggal di rumah, tinggal di luar WC kan, apalagi WC umum. Nah, makanya untuk menghindari keharaman, HP yang ada aplikasi Qurannya, ketika mau masuk WC, matikan dulu. Jadi statusnya kembali ke awal, itu HP, bukan Quran. Tidak boleh kalau aplikasi dibuka, di dalam WC kita baca Quran. Berarti kan terbuka itu mushaf. Walaupun di dalam HP. Jadi kembali ke awal. HP tetap HP, bukan Quran. Ketika dibuka aplikasinya, maka dia akan menjadi Al-Quran dan dibaca dalam keadaan menstruasi tidak boleh. Megangnya boleh. Oke, Nak? Jelas ya? Terima kasih. Baik anakku sekalian, demikian materi yang bisa Pak Markum sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, sedikit padat akan membawa manfaat untuk kita semua ya. Terutama di dalam kita memahami kajian fikih yang berhubungan dengan puasa Ramadan tahun ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi tahun depan ya. Sanlat di waktu dan gelombangnya sama. Insya Allah tahun depan pandemi udah hilang. Jangan tahun depan dah, kelamaan. Besok pandemi hilang. Insya Allah ya. Berikan kesehatan, dan batin. Insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi umat Islam. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 9 pun juga dijelaskan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Bagi mereka mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i menghatamkan Quran itu sampai 60 kali hatam. Ya. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Beliau ini adalah anak ajaib, ya.
usia 6 tahun beliau sudah hafal Quran 30 juz, bahkan hadis ribuan hadis. Ini luar biasa Imam Syafi'i ini. Ya, jadi mereka beliau ini dalam hidupnya selama bulan Ramadan itu 60 kali dia menghatamkan Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita nggak perlu menurut Imam Syafi'i lah, ya. Minimal 1 kali hatam baca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Quran. Banyak membaca tilawatil Quran, ya. Dan bahkan di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW itu merutinkan untuk membaca Al-Quran, ya. Sering membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya itu. Salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diyakini oleh umat Islam itu sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Artinya di bulan itu, di hari itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada satu keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar itu, yaitu tanazzalul malaikati waruh fiha, ya. Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya, turun di malam Lailatul Qadar itu. Kenapa kok istimewa banget malaikat Jibril ini? Karena malaikat Jibril ini hanya boleh turun untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, pada saat Rasulullah wafat, maka malaikat Jibril tidak diizinkan lagi turun ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di malam Lailatul Qadar ini, malaikat Jibril diperintahkan untuk turun, ya. Turun untuk mendikte langsung bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat itu, ya. Nah, untuk itu Sufyan Ats-Tsauri mengkhususkan membaca Al-Quran dan mengurangi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi kewajiban kita Muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran minimal 5 hal. Pertama, membacanya Al-Quran secara tartil. Arti tartil itu benar bacaannya, makhrajnya, tajwidnya. Ya. Jadi kalau baca Quran, kalau salah tajwidnya, nah itu harus belajar sama ustadznya atau guru-gurunya. Ya. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mau mengajarkan Quran dan mau belajar Al-Quran. Orang lebih baik nggak tahu, tapi dia mau tahu, dibandingkan orang nggak tahu, nggak bisa, tapi dia nggak mau belajar. Ya. Lebih baik orang nggak ngerti, nggak paham, tapi dia terus terang, nggak paham saya Pak, saya mau belajar Al-Quran. Itu lebih baik dibandingkan orang yang nggak ngerti, nggak bisa baca, tapi dia nggak mau berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi itulah makna dari Al-Quran itu. Ya. Lalu yang kedua, memahami makna Al-Quran. Setiap Muslim wajib berusaha untuk memahami makna Al-Quran secara baik dan benar sehingga bisa mengambil petunjuk dan pedoman hidup darinya. Sesuai dengan firman Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang batil maupun yang hak, ya. Jadi petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Kalau kita kaji Al-Quran itu berbagai macam ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ada ilmu IPA, ya, ilmu biologi, ya, bahkan ada ilmu matematika, semua ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengkaji dan mengerti makna dari, memahami makna dari isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Nah, dari itu jangan sampai kita sebagai seorang Muslim nggak bisa baca Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah jati diri kita sebagai umat Islam. Kalau orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kurang, ya, kurang untuk sebagai dasar keimanannya berkurang. Kenapa? Karena Al-Quran ini nanti yang dipertanyakan oleh Allah pada saat kita mati, man imamuka, siapa imam?
Kalau kita bilang, oh imam Al-Quran, imamku adalah Al-Quran, tapi nyatanya dia nggak pernah baca, dia nggak pernah, jangan boro-boro baca, dia sentuh aja tuh Al-Quran nggak pernah. Ya, menyentuh Al-Quran dan membacanya itu pahalanya luar biasa. Ya, makanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang disucikan oleh Allah, sehingga ada di kalimat dalam Al-Quran itu ada di pinggir Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun. Jangan kau sentuh, ya, jangan kau sentuh kitab ini dalam keadaan kau tidak bersuci. Artinya kitab ini sangat suci karena isinya adalah kalam-kalam ilahi, petunjuk-petunjuk dari Allah, ya, yang diambil dari Lauhil Mahfuz. Nggak sembarangan, bukan hanya tulisan dan kiasan belaka, tapi ada makna dari isi kandungan Al-Quran ini, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup Al-Quran. Tadi itu dulu ada satu sahabat, ya, yang kalau dia berbicara dengan pasti menggunakan Al-Quran. Orang bertanya jawabannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia yakin disitulah akhlaknya Nabi, bahkan akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam akhlaknya itu salah satunya adalah Al-Quran. Ya. Lalu yang ketiga, mengamalkan isi kandungan Al-Quran untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayyah atau pedoman hidup. Jadi Allah menegaskan dalam surah At-Taha ayat 124-125 yang artinya barang siapa yang berpaling dari Al-Quranku maka baginya kehidupan yang sempit dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya orang yang tidak pernah mau belajar Quran, tidak pernah membaca Al-Quran selama hidupnya, maka Allah kehidupannya, ya. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan membutakan matanya. Kenapa? Karena tidak pernah membaca. Bukan hanya hasanah aja. Quran di rumah berbagai macam, ya. Rasul Usmani, ada Rasul Istiqlal, macam-macam, tapi nggak pernah dibaca. Itu namanya qiraat sab'ah. Ya, kalau kita tahu Quran itu salah satu ya. Jadi kalau ada kalian orang baca Quran, misalnya wadduha dibaca wadduha, menghafalkan Al-Quran dalam surah dan Al-Quran semampunya. Orang yang menghafal Al-Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ada satu kisah tahun makam, pada saat menunjukkan makamnya itu pas dibongkar ternyata jasadnya itu masih utuh, ada bertahun-tahun. Ternyata Allah melindungi jasadnya. Hadis mengatakan bahwa orang yang Allah akan ruhnya, jasadnya. Tuh, pertanyaan tuh. Makannya. Dirilah. Sebagai acuan kita untuk menghafal Al-Quran, memakaikan mahkota orang menghafal Al-Quran sebagai tabungan orang tua kalian. Kalau kalian ingin ada
jangan hanya juga mengamalkan isi kandungan makna dari Al-Quran itu. Ya. Di sini ada yang mau bertanya, silakan. Surga rindu kepada dua manusia, dua golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran dalam hidupnya, surga sangat rindu. Rindu banget sama orang-orang yang mau baca Al-Quran. Ya. Dari itu, jadikanlah diri kita sebagai pencinta Al-Quran. Maka nanti insya Allah di akhirat, Al-Quran pun akan cinta kepada kita. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang satu lagi apa Pak Ustadz? Yang satu lagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang paling dicintai dan dirindukan oleh surga. Bukan berarti orang yang puasa di bulan Ramadan sama orang cinta Al-Quran cepat mati, bukan. Bu Resti ya. Bu Resti mau ngomong apa itu tadi? Ya. Bukan berarti wah mendingan gak usah cinta sama Al-Quran deh cepat mati deh gitu, bukan. Ya, bukan berarti seperti itu. Artinya surga itu rindu pada orang-orang yang sering membaca Al-Quran, ya, melancarkan bacaan Qurannya, dan juga orang-orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Ya, karena bilangnya wah ini kata Pak Rosid katanya orangnya surga rindu banget nih sama orang yang puasa Ramadan. Nggak puasa Ramadan aja dah gitu. Kan biar nggak dicintai nama surga, biar nggak cepat mati gitu kan. Ya, kalau yang memberi makan, memberi apa ya, memberi pembuka puasa pada orang yang berpuasa itu kan memberikan ini buka puasa, pahalanya sama halnya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa yang kita kasih makan itu gitu loh. Jadi kalau kita punya rezeki nih, kita undang orang buka puasa, kayak saya ini ngundang Pak Dayat, Pak Sri untuk buka puasa. Saya nggak diundang. Bu Resti. Iya dah Bu Resti undang, Bu Fitri saya undang. Saya enggak, Pak. Bu Evi saya undang juga. Ya. Saya undang nih. Nah, itu saya dapetin pahala itu, pahalanya dari Bu Evi, Pak Dayat, Pak Sri, Bu Resti, ya, itu tanpa mengurangi pahala mereka semua gitu, Pak. Dari saya enggak lah, orang saya nggak diundang. Ayo dong Bu Resti, undang kita buka puasa. Nah, tuh kan ada buka puasa. Ayo Bu Resti. Termasuk itu ya Pak, benar nggak? Dirindukan surga atau mencium bau surga? Ya, bisa juga salah satunya dicium surga. Mencium bau surga, diizin untuk mencium bau surga ya, bahkan dirindukan oleh surga. Ya. Baik, ini materi Pak Ustaz Aludin. Pak Rosid. Oh ya, Bu Fitri. Kalau kita baca Al-Quran, kita nggak tahu artinya. Ya, memang kita berusaha habis membaca kita baca tafsirnya ya, artinya. Tapi kan seringnya kita kalau baca ya baca aja. Itu pahalanya gimana sih, Pak? Sama aja pahalanya, Bu, ya. Orang kalau yang bisa baca Quran, ya, itu kan satu huruf 10 kebaikan dihitung oleh Allah, gitu kan. Nah, apalagi orang yang mengerti artinya, itu pahalanya lebih ini lagi, gitu. Besar. Iya, lebih besar lagi pahalanya, gitu. Apalagi dia yang mengerti makna dari isi kandungannya, lebih besar lagi pahalanya. Kan biasanya kalau orang baca, lalu dia memahami, ya, lalu dia mengeksplor dengan kehidupan sehari-hari, ya itu luar biasa, ya. Itu yang dinamakan akhlakul Quran. Gitu Bu Fitri, ya. Iya, soalnya kan sekarang kan targetnya itu khatam, jadi baca aja gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa ya. Apa Bu, yang penting kan nawaitunya, Bismillahnya, ya kan, niatnya. Halo, Ya,
Lebih penting mengetahui arti Quran atau lebih penting itu Pak, menghafal Quran Pak? Dua-duanya kalau bisa. Ya, kalau ditanya lebih penting mana, mengerti artinya atau mengerti apa menghafalnya? Dua-duanya. Kamu menghafalnya juga, mengerti juga makna dari Al-Qur'an. Masuk nih. Pertanyaannya begitu, apa jawabannya begitu ya Aisyah ya. Jadi kedua-duanya penting. Ya. Bapak, saya mau bertanya. Boleh. Kalau misalnya baca Al-Quran habis sholat seayat 2 ayat gitu tetap dapat pahala nggak? Dapat. Ya, tetap dapat. Kan satu huruf dihitung 10 kebaikan. Contoh, kamu baca surah Al-Baqarah ayat pertama. Alif, Lam, Mim. Berapa huruf tuh, Nak? Ada berapa huruf? 2. Oh, 3. 3 huruf. 3, Pak. Nah, satu huruf tadi saya bilang berapa kebaikan? 10. 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf berapa kebaikan? 10. 30. 30 kebaikan. Itu baru alif aja. Kalau saya baca lagi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa semua hurufnya? Ayo deh hitung sendiri. Ulang lagi, Pak. Artinya mau berapa ayat saja kita baca, ya, itu pahalanya sama, ya. Apalagi kalau kita hatamkan, ya, pahalanya lebih-lebih lagi. Gitu. Jadi intinya kita biasakan kita baca Al-Quran setiap habis sholat. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, ya. Ini biasanya bulan suci Ramadan, wah target berapa kali hatam, setelah Lebaran hilang, nggak baca-baca lagi. Biasanya begitu kan. Nah, kalau bisa nanti setelah bulan Ramadan itu Syawal. Syawal itu kan artinya peningkatan ibadah-ibadah kita yang kita biasakan di bulan suci Ramadan itu nanti di bulan Syawal harus lebih meningkat lagi, mantap lagi gitu. Jangan setelah Syawal lu udah lepas semua atribut di bulan Ramadan gitu. Ya, biasakan tiap tiap habis sholat baca 1 ain atau 2 ayat atau 3 ayat, ya itu pahalanya luar biasa. Nah. Ya, orang cinta Al-Quran itu nanti pada saat di akhirat nanti Al-Quran itu akan bersaksi kepada Allah. Ya, Al-Quran itu akan bersaksi kepada Allah. Sholat pun begitu. Sholat juga kita sering sholat pun juga akan menjadi saksi. Dan ibadah kita itu akan menjadi saksi di mata Allah nanti. Ya, kalau kita sering baca Quran, oh luar biasa. Al-Quran itu akan menjadi saksi, ya Allah, aku bersaksi sungguhnya orang ini sering membaca. Oh, nanti gitu Al-Quran itu akan menjadi saksi. Makanya jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah jati diri umat Islam, jati diri kita, ya, jati diri kita. Jangan sampai kita kehilangan jati diri gara-gara kita nggak bisa baca Quran. Ya, ada lagi yang mau bertanya silakan. Pak Hendro dari tadi kayaknya mau nanya nih. Assalamualaikum Pak, saya Tirta Haji dari 7C, pengen nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Tirta. Alhamdulillah, akhirnya ada yang cowok. Pas misalnya kita puasa tapi nggak sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong, gimana Pak puasanya Pak? Wah, puasa tapi nggak sholat. Ya, ini nggak sempurna kan. Pongkol atau tiang dari segala ibadah itu adalah sholat. Nanti pada hari akhir nanti, pada saat kita nanti ini yang pertama kali awal yuhasabukum, pertama kali yang dihisab oleh Allah amal ibadah kita adalah sholat. Kalau sholat kita itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadah kita lainnya. Tapi kalau sholat kita tidak baik, walaupun kamu puasa Ramadan, ya, mungkin kamu puasa Ramadan melebihi target, bukan 30 hari, 60 hari misalnya gitu kan. Kali gitu kan. Atau puasa sunnahnya rajin, Senin Kamisnya sedekahnya rajin, anaknya baik, tapi nggak sholat 5 waktu, sama aja. Ya, berarti
ibadah kamu yang lain ini pun ikut rusak gara-gara kamu tidak melakukan sholat 5 waktu. Ya, Tirta ya. Pak, terima kasih. Sama-sama Tirta. Saya mau bertanya. Boleh. Nih, namanya apa? Naik. Saya Naila Nabila di kelas 7C. Pak, saya mau bertanya, adakah waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran? Baik. Waktu yang paling baik untuk baca Al-Quran adalah pada saat di bulan ini. Ya, bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang paling baik. Amalan-amalan yang lebih utama di bulan suci Ramadan selain puasa, selain sholat adalah baca Al-Quran. Tadi saya bilang Nabi ya Rasulullah SAW sering melakukan baca Al-Quran, bahkan menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kalau di hari-hari lain, waktu yang paling baik baca Al-Quran itu setelah sholat fardu. Ya, setelah sholat fardu itu waktu yang paling baik. Di mana di waktu-waktu itu doa pun diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa waktu yang paling diijabah. Doa kita semua itu diijabah sama Allah. Nah, ini mah terbalik, kita malah ngabuburit ya. Malah ngabuburit. Salah kaprah ya. Justru ulama-ulama salafus saleh mereka itu bulan puasa menjelang buka puasa, karena menjelang buka puasa itu doa yang paling diijabah. Seluruh amal ibadah kita tuh diijabah di waktu itu. Mereka melakukan tuh baca Quran sambil nunggu maghrib, ya. Lalu mereka beristighfar, lalu mereka berdoa. Tuh, kita malah ngabuburit ngabisin maghrib. Nyari lontong sama bakwan. Pak, saya tadi mau nanya, Pak. Oh ya. Kalau kita baca Quran terus kita nggak wudhu itu gimana, Pak? Boleh nggak? Siapa dulu Namanya. Kelas 7C. Tirta Aji kelas 7C. Tirta Aji ganteng. Ya, silakan Tirta, pinter. Tirta Aji, kalau kita baca Quran dengan tidak wudhu, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi pahalanya berkurang, ya. Pahalanya berkurang, boleh. Baca Al-Quran dengan tidak berwudhu boleh. Cuman pahalanya agak berkurang. Tuh, gitu aja. Ya, jadi saya nggak bilang sakok nggak boleh, nggak. Saya bilang boleh. Namanya orang baca Quran boleh. Yang penting dalam keadaannya bukan di WC, di kamar mandi, ya. Oh ya, satu lagi tadi masalah tentang aplikasi dalam handphone, ya. Biasanya itu ada dari fatwa MUI menjelaskan bahwa tidak boleh membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya ke dalam toilet atau WC, ya. Karena di dalam HP kita itu sudah menjadi bagian dari Al-Quran. Karena ada aplikasinya di situ. Jadi tidak boleh dibawa ke dalam WC atau toilet. Jadi kalau misalnya di mana-mana, Al-Qurannya taruh aja di tas atau titipin sama temen. Itu jangan sama orang lain, tadi jual HP-nya gitu ya. Mau berdoa, habis sholat kan mau berdoa. Terus kita kentut, itu sah nggak berdoanya? Harus sambil lagi. Ya, kalau lagi berdoa, dalam kondisi kita berdoa, kita buang angin, ya lanjutin aja doanya, nggak apa-apa, Bu. Masa kita wudhu lagi, nerusin lagi doanya. Kan nggak, syarat doa itu nggak ada harus berwudhu, Bu. Ya, syarat berdoa itu nggak harus berwudhu. Tapi lebih baik berwudu dalam kondisi berwudu gitu. Kentut itu sehari 20 kali rata-rata menurut penelitian. Iya, memang. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya Bu, sama-sama. Yang mana dulu nih? Muhammad Rayyan dulu deh. Mana mukanya Muhammad Rayyan? Itu saat kita puasa tapi menelan air ludah itu makruh tidak, Pak? Oh enggak.
Puasa menelan air ludah enggak makruh. Ya, justru di situ malah ada istilahnya kenikmatan dari Allah. Jadi kita tuh air ludah itu nggak bisa kita buang. Justru di situ kenikmatannya orang berpuasa. Dengan air ludah itu tenggorokan kita jadi basah terus. Kalau kamu tiap hari berludah mulu ya malah makruh kalau begitu. Ya, oke ya Muhammad Raya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terus tadi siapa tadi? Afriza. Saya Pak ingin bertanya Pak. Dulu satu-satu. Saya Pak. Afriza dulu. Ayo. Manakah yang lebih baik menghantamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak hatam selama 1 bulan Ramadan, Pak? Begini ya. Sebenarnya dua-duanya baik ya. Kalau menghatamkan Quran itu kan pahalanya kan luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita memang dianjurkan itu kalau bisa menghatamkan Quran gitu kan. Jadi saya jawabnya dua-duanya baik. Dua-duanya diutamakan ya. Kalau bisa bukan hanya mengerti maknanya dan membaca tapi juga menghatamkannya. Nah, itu. Bahkan kalau bisa menghafalkannya. Itu ya. Jadi lebih utama itu semua, dua-duanya saya bilang utama ya. Dua-duanya utama. Ya, Fiza ya. Saya Pak ingin bertanya Pak. Sama kamu dong. Menggosok gigi di siang hari membatalkan puasa Pak? Gosok gigi di siang hari. Memang kamu habis sahur nggak gosok gigi? Kalau gosok gigi habis sahur kita lupa nggak gosok gigi, di siang hari nggak apa-apa gosok gigi, nggak makruh gitu kan. Tapi kalau kamu gosok gigi mulu tiap waktu itu makruh ya. Karena gini, baunya mulut orang puasa itu baunya surga ya. Itu nanti baunya tuh harum di surga tuh ya. Jadi kalau misalnya kita gosok giginya habis sahur, kita nggak gosok gigi lagi karena kan kita nggak makan nggak perlu gosok gigi gitu ya. Jadi nggak batal. Nah, tapi kalau gosok giginya sambil minum air tuh batal. Ya. Kalau gosok giginya ke kumurnya kan kalau sholat aja kan wudu sholat itu kan ke kumur itu kan nggak boleh ya, makruh hukumnya kalau lagi puasa. Makanya kalau lagi puasa itu wudu itu ke kumur itu jangan dikumur-kumur di dalam mulut ya, asal syarat aja. Takutnya nanti kelamaan kumur yang dikeluarnya separuhnya lagi ketelan kan gitu. Wah nggak sengaja Pak atau gitu kan. Kumurnya 3, yang keluarnya cuma 1 gitu kan. Yang 2 ketelan gitu. Nggak sengaja Pak. Nggak sengajanya itu sengaja itu. Ya. Ya siapa tadi namanya? Pak, terima kasih Pak. Ibadira Suciati Pak. Iya ya. Jadi nggak makro ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lupa habis sahur ya. Tapi kalau misalnya habis sahur udah gosok gigi terus bangun gosok gigi lagi jangan ya. Usahakan gitu. Ya. Ada nggak sih Pak tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah? Tanda-tanda puasa diterima itu. Jadi gini ya nak. Puasa itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nah kalau kita puasanya diterima atau enggak, ciri-cirinya itu ya semakin setelah nanti Ramadan itu dia ibadahnya semakin meningkat. Ya, kalau ibadahnya semakin meningkat setelah Ramadan, ya maka itu ciri-cirinya ibadah diterima. Tapi kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, diterima atau tidaknya tergantung dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Naya. Baik Pak, terima kasih. Iya sama-sama. Saya mau nanya Pak. Ya. Lagi deh, Jihan ya. Iya. Ya. Kalau sholat tunda-tunda waktu, maksudnya kayak hampir mendekati waktu sholat berikutnya itu sah atau tidak Pak? Nah, itu yang dikatakan salat celakalah bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka lah selalu menunda-nunda waktu salat.
Ya. Udah waktu masuk zuhur dia tunda-tunda, waktunya tidur dulu apa dulu, pas menjelang akhir baru dia sholat. Nah, itu termasuk orang yang celaka kata Allah. Ya, jadi nggak boleh ya. Kalau bisa tepat waktu. Itu paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Ya. Oke, sama-sama. Baik, saya rasa itu saja ya. Karena waktunya sudah melebihi target dari operator katanya. 5 menit lewat. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 7A sampai kelas 7B yang sudah mengikuti kegiatan sanlat ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa nanti buat resume, catatan, lalu dikirim ke masing-masing grup kelas agama ya. Itu saja mungkin dari saya. Absensi jangan lupa, itu ada absensi ya yang di-share oleh Pak Dayat tadi. Dan juga kepada Ibu wali kelas, Bapak wali kelas yang telah mengikuti kegiatan sangat ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru BK, Bu Evi, Bu Fitri yang telah mengikuti kegiatan ini ya. Dan juga guru-guru mapel mata pelajaran kelas 7 yang telah mengikuti kegiatan sangat ini, saya ucapkan ribuan terima kasih atas supportnya ya, dukungannya dalam kegiatan sanlat Ramadan di SMP 254. Sekali lagi terima kasih. Semuanya hanya Allah lah yang membalas kebaikan kita semua ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita amin amin ya rabbil alamin, jumpai Ramadan yang akan datang ya. Mari kita berdoa, kita tutup kegiatan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kegiatan sanat SMP 254 selesai. Kami mohon keberkahan-Mu ya Allah. Kami mohon keridhaan-Mu ya Allah. Dan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Dan jauhkan kami dari segala macam bala dan penyakit. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.